Di zaman modern ini, teknologi berkembang sangat pesat, menyebabkan sejumlah remaja sering menjadi sorotan terkait permasalahan sosial yang timbul hingga menyebabkan penurunan moral. YouTube adalah salah satu platform yang turut andil dalam mempengaruhi moral anak bangsa melalui tayangan-tayangan yang kurang bermutu. Seperti contohnya adalah prank, di mana semakin hari kasus yang ditimbulkan dari prank ini semakin mengkhawatirkan dan meresahkan, khususnya bagi masyarakat. Kasus prank yang sempat menggegerkan tanah air yakni kasus prank oleh seorang YouTuber bernama Ferdian Paleka yang melakukan prank sembako berisi sampah pada bulan Mei tahun 2020 lalu. Tidak hanya itu, kasus yang belakangan ini harus menjadi perhatian bersama adalah tentang ujaran kebencian yang dengan bebas beredar di semua sosial media. Dan masih banyak lagi kasus atau masalah-masalah lainnya tentang menurunnya moral anak bangsa. Mari saksikan bersama tayangan berikut ini. Polisi menangkap pelaku prank sampah Ferdian Paleka. Polisi menetapkan 2 YouTuber asal Palembang, Sumatera Selatan yang membuat konten prank daging kurban berisi sampah. Seorang pemuda di Mataram, Nusa Tenggara Barat ditangkap polisi lantaran membuat dan mengunggah video yang sebanyak 8 remaja melakukan prank pocong ke sopir truk di Jalan Depok. Orang-orang pada kenapa ya bikin konten prank terus, emang lucu nggak sih? Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Biasalah orang-orang, namanya juga demi konten. Kayak mereka tuh tega menjadikan kesedihan orang lain sebagai konten. Udah biasa itu. Bener juga sih, alasan mereka cuma buat seru-seruan aja. Tapi kasihan kan kita yang kena korban. Benar. Oke guys, balik lagi di channel aku. Jadi kali ini aku bakal bikin video prank 2 orang di sana, dan yang akan maju ada 2 tim itu. Kita lihat langsung dari sini. Langsung aja. Sampai detik ini mereka belum tahu guys. Selamat pagi kak. Ini ada kita bagi banyak kak. Semoga bermanfaat ya. Bingkisan kak dari kami. Isinya sembako kak. Oh iya ya. Emang kita layak di rumah ini. Karena nggak mau ngebahas orang lain. Gak apa-apa, kita bagi-bagi di pinggir jalan kak buat orang-orang. Tapi selanjutnya kita bagi orang Ya. Oh iya. Makasih ya. Kita pamit dulu ya kak. Iya. Ini gak apa-apa kan dibuka di sini? Gak apa-apa, buka aja. Hah? Sampah? Sampah apaan sih? Kok sampah? What? Kurang ajar. Bener-bener ya konten kreator zaman sekarang. Kita pulang aja ya. Semoga dia cukup kasih saya. Guna banget udah bikin konten. Oke guys, jadi mereka udah buka bingkisan dari kita. Langsung ekspresinya kayak nangis banget gitu. Langsung aja kita samperin yuk. Selamat, kalian kena prank. Guna. Apaan sih kak? Prank kayak gini dibuat-buat. Emang gak ada lagi ya konten yang bermanfaat lain? Ini kak, sembako yang ini. Gak usah, pasti kita kena prank lagi. Gak usah. Iya beneran kok kak. Enggak, nanti kena tipu lagi kan. Kalian bisa aja mau. Yang penting jangan kayak gini lah orang, kasihan gitu. Emang buat apa sih, buat konten? Ini konten yang seru loh kak. Ini sembako yang bener. Iya seru, Dan kita tapi nggak kan seru. gak semua orang gitu bisa menerima keseruan yang kalian lakukan. Iya kak, kalian minta maaf kan ini kita juga buat konten buat seru-seruan aja. Ya udah kami maafin kok emang. Iya. Dengan sembakonya kalian kasih Iya, iya. orang yang lebih membutuhkan. Ya
Saya nggak mau nerima. Asik. Guys, mereka nggak seru guys. Padahal kita cuma bikin konten buat seru-seruan aja. Gak seru banget tuh mereka guys. Jadi mereka itu udah bisa bedain mana yang konten buat bercanda, mana konten beneran. Baperan banget sih. Ah, udahlah. Yuk, Pindah tempat kan guys. Biar tempat lagi ya. Ya, kita cari target lain. Bye-bye. Wah, apaan nih? Ada video baru. Apaan sih ini? Korbannya nggak asik banget. Baperan lagi. Pasti hidupnya serius banget. Gak jelas banget sih yang terakhir. Gitu aja baperan. Gak asik ah. Lain kali cari target yang seru aja kak. Semangat bikin kontennya kak. Aku kirim di grup chat ah. Video barunya. Ada yang ngirim video nih di grup. Video yang baru upload kemarin itu. Kenapa? Bukan lagi ini. Oh, video yang sampai waktu itu. Iya sih emang lucu. Cuma agak ngeselin sih karena ada yang marah-marah segala. Emang baperan tuh orang. Kurang cewek temennya, makanya sensitif gitu. Hah? Oke deh, tinggal upload, tulis dulu captionnya biar banyak yang komen. Apa iya? Wah, favoritku update nih. Wah, cantik ngapun nih. Dulu kali ya. Apaan sih? Kayaknya gak suka kontennya. Gak asik banget kontennya. Gak seru ah, bosenin. Konten kayak gini mah udah banyak yang tahu. Kontennya agak nggak masuk akal sih. Tapi ya lumayan lah ya buat yang belum tahu atau nggak paham soal hal kayak gini. Orang mau berubah bukannya didukung, malah disuruh balik ke jalan yang sama. Yang kalian ketahui, pelecehan seksual hanya terjadi di transportasi umum. Kan infonya ada di internet, di buku, jurnal juga ada. Nabila nggak sok tahu. Hih. Tempat umum justru di masa pandemi saat Tapi kan masih banyak orang awam yang nggak tahu betapa bahayanya hal itu. Spread hate, menyebarkan kebencian yang gak berdasar. Jahatnya. tahu nggak? Pelecehan seksual online meningkat di masa pandemi. Jika selama ini yang Ada orang yang masih tahu dan paham bagaimana cara menghargai ibu. Bukan hanya karena nggak suka dan bukan karena nggak sepaham jadi dihujat, tapi didukung dengan kata-kata yang membangun, bukan menyakiti apalagi menjatuhkan. Ayo semangat Nabila, harus bisa jadi lebih baik lagi. Jangan tanggapi orang-orang yang suka bicara dan berkomentar seenaknya hanya karena nggak menyukai konten. Apa? Yang penting selalu menebarkan kebaikan dan berita-berita yang akurat. Namun di samping itu,
masih ada contoh-contoh baik yang dilakukan oleh remaja Indonesia, seperti berperilaku sopan santun, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Juga, remaja-remaja Indonesia menorehkan berbagai macam prestasi yang membanggakan. Ya jangan pernah merasa gagal. Itu jalan kamu menuju menjadi seseorang. Udah? Halo Indonesia, apa kabar generasi muda? Mari hindari pergaulan yang berpengaruh buruk terhadap moral generasi muda dengan cara meningkatkan, menanamkan, dan menimbangkan Nilai moral Pancasila sebagai jati diri bangsa. Karena kita Indonesia, baik buruknya bangsa merupakan cerminan dari kualitas generasi penerusnya. Maka dari itu, sebagai penerus bangsa, kita harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ayo bangun generasi muda, negaramu sudah tua, saatnya berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemuda adalah generasi penerus bangsa. Maju dan mundurnya suatu bangsa itu karena pemudanya. Bahkan Soekarno-Hatta pernah berujar, beri saya 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Namun kalau kita melihat pemuda Indonesia saat ini, itu sangat miris. Perilaku mereka, kata-kata mereka, dan moralnya itu terdegradasi karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah penggunaan sosial media. Sosial media adalah suatu kebutuhan yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan seperti kebutuhan primer bagi seorang generasi muda. Kalau kita bijak bersosial media, maka sosial media itu akan bisa membuat kita semakin maju. Tapi nyatanya tidak banyak pemuda yang berkomentar negatif, melakukan kegiatan yang tidak senonoh dan sebagainya untuk ditayangkan di sosial media. Dan pergaulan bebas pun, terus hal-hal lain yang sudah amoral itu seakan-akan marak terjadi pada generasi muda saat ini. Airku tidak kulupakan
hilang dari kalbu. Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang menterpermai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku. Di sana aku rasa senang. Aku tak kulupakan. engkau ku banggakan. Tanah airku tidak kulupakan. Kau terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Aku dan dia terlahir beda, karena hidup selalu berwarna, bukan hanya hitam dan putih saja, bukan hanya titik tapi berkoma. Aku dan dia punya pilihan, bukan hanya untuk dinilai orang, apalagi dihakimi sesama. Bukan kitalah penghakim manusia. Tuhan ciptakan aku istimewa layaknya dirimu. Tuhan mencintaiku apa adanya, layaknya kamu juga pasti bisa.